Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananta Dian Pratiwi, dosen tetap program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Bidang keahlian saya adalah akuntansi manajemen yang berfokus pada penyediaan informasi untuk proses perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja organisasi. Sebagai dosen, saya memiliki tanggung jawab profesional untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keikutsertaan saya pada sertifikasi dosen tahun 2026 merupakan bagian dari upaya untuk mendapatkan pengakuan sebagai dosen profesional sekaligus komitmen saya untuk dapat melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mutu yang terbaik. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan video sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah akuntansi manajemen dengan kode 7343303 memiliki bobot 3 SKS dan bersifat wajib bagi mahasiswa semester 3 program studi akuntansi. Mata kuliah akuntansi manajemen membahas konsep, prinsip, dan teknik penyediaan informasi akuntansi yang digunakan oleh pihak internal organisasi. Penyusunan rencana pembelajaran semester mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi akuntansi yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan diarahkan agar mahasiswa memiliki kompetensi sebagai calon akuntan profesional untuk menyediakan informasi yang berkualitas dalam pengambilan keputusan organisasi. Berdasarkan CPL tersebut, ditetapkan beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1 menjelaskan konsep dasar akuntansi manajemen sebagai sistem informasi bagi manajemen. CPMK 2 menganalisis informasi biaya untuk perencanaan laba dan pengambilan keputusan. CPMK 3 menyusun anggaran operasional dan investasi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. CPMK 4 mengevaluasi metode penentuan biaya dan harga jual dalam mendukung strategi perusahaan. Dan CPMK 5 menganalisis penerapan pendekatan manajemen dalam peningkatan kinerja organisasi. Pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun materi pertemuan adalah sebagai berikut. Pertemuan 1, ruang lingkup akuntansi manajemen. Pertemuan 2, klasifikasi, konsep, dan terminologi biaya. Pertemuan 3, sistem penentuan harga pokok variabel. Pertemuan 4, analisis biaya, volume, dan laba. Pertemuan 5, analisis biaya relevan. Pertemuan 6, penganggaran. Pertemuan 7, penganggaran modal. Pertemuan 8, ujian tengah semester. Pertemuan 9, penentuan harga jual. Pertemuan 10, activity based costing. Pertemuan 11, just in time. Pertemuan 12, balance scorecard. Pertemuan 13, studi kasus integratif. Pertemuan 14 sampai 15, project based learning dan presentasi hasil. Dan pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, and assessment atau DIA, yang merupakan satu kesatuan proses pembelajaran untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah secara efektif. Pertama, delivery merupakan cara saya sebagai dosen untuk menyampaikan materi pembelajaran agar mahasiswa memperoleh pemahaman konseptual yang kuat. Pada tahap ini, saya menggunakan kombinasi metode ceramah, diskusi, studi kasus, dan tugas proyek. Ceramah digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dasar, teori, dan prinsip. Metode diskusi digunakan untuk mendorong keaktifan mahasiswa dalam berpikir kritis, mengemukakan pendapat, dan membangun argumentasi ilmiah berdasarkan teori yang telah dipelajari. Untuk metode studi kasus menjadi metode utama pembelajaran di mana mahasiswa diberikan kasus nyata
untuk mempelajari pengambilan keputusan manajerial, menyusun anggaran, dan pengendalian biaya. Terakhir, pada metode tugas proyek, ini digunakan agar mahasiswa dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengembangkan solusi berbasis data serta mempresentasikan hasil analisisnya. Kedua, interaction, yaitu interaksi aktif antara saya sebagai dosen dan mahasiswa, begitu juga antar mahasiswa. Saya berupaya menciptakan suasana kelas yang partisipatif melalui kegiatan tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi maupun refleksi pembelajaran. Saya juga memberikan umpan langsung kepada mahasiswa agar mereka dapat mengetahui nilai mereka masing-masing. Interaksi tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui berbagai platform yang tersedia seperti Learning Management System atau LMS yang disediakan oleh Universitas Negeri Manado, WhatsApp Group, email, serta Zoom Meeting yang apabila diperlukan untuk konsultasi secara daring. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk belajar secara berkelanjutan. Ketiga, assessment, yaitu proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa sekaligus memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan melalui observasi keaktifan mahasiswa, penugasan, presentasi, kuis, maupun ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya memanfaatkan berbagai media, contohnya Wayground, sebagai media pembelajaran aktif untuk kuis, latihan, dan evaluasi formatif sehingga mahasiswa dapat memperoleh umpan balik secara langsung. Setiap tugas dilengkapi dengan rubrik penilaian yang telah disampaikan sejak awal perkuliahan. Komponen penilaian mata kuliah terdiri atas kehadiran 10%, tugas individu 15%, tugas kelompok 20%, kuis 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas akuntansi manajemen. Saya meyakini bahwa proses pembelajaran yang berkualitas tidak hanya menghasilkan lulusan yang menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan, karakter, dan profesionalisme yang dibutuhkan di dunia kerja, serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran tatap muka di mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Ci. Semoga masih semangat ya untuk perkuliahan di siang hari ini karena kalian sudah dari pagi tadi kuliah. Semoga masih semangat untuk mengikuti kuliah pada kelas akuntansi manajemen. Sebelum kita akan memulaikan materi pada siang hari ini, kita akan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua mengenai klasifikasi konsep dan terminologi biaya. Hari ini di pertemuan kedua kita akan masuk ke materi dasarnya yaitu tentang biaya. Kita harus bisa, kalian sebagai akuntan ya bisa mengidentifikasi biaya-biaya yang terjadi dalam suatu organisasi. Sebelum itu ingin bertanya dulu, apa sih sebenarnya biaya itu? Adakah yang ingin memberikan pendapatnya? Apa yang dimaksud dengan biaya? Saya, Ci. Oh ya, silahkan. Baik, yang dimaksud dengan biaya adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh sesuatu. Pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh sesuatu. Oke, baik. Jawabannya sudah baik. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Apa yang dimaksud dengan biaya? Saya, Ci. Ya, silakan. Anggi. Jadi menurut saya itu biaya itu adalah uang yang kita keluarkan untuk melakukan sesuatu. Misalnya ketika kita ingin berbelanja sesuatu, maka biaya yang timbul itu biaya belanja atau biaya pembelian. Iya. Oke, di biaya ini adalah sesuatu yang kita keluarkan untuk supaya kita bisa memperoleh sesuatu ya, untuk memperoleh suatu dalam suatu kegiatan atau memperoleh suatu barang. Nah, biaya seperti tadi ya, artinya
dia harus dapat diukur dalam satuan uang. Kalau kita berada di Indonesia ya berarti dalam mata uang rupiah. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk kita bisa mendapatkan sesuatu, apakah itu bahan baku atau kita mendapatkan tenaga kerja langsung, supaya kita bisa mendapatkan apa? Pendapatan atau keuntungan di masa mendatang. Nah, biaya sendiri itu kan ada banyak ya dalam suatu organisasi. Kalau menurut kalian biaya tersebut sifatnya sama atau bagaimana? Atau bisa berbeda? Oh iya, silakan, Ufa. Saya sih tidak sama karena sifat biaya itu berbeda-beda. Iya, betul ya. Jadi biaya-biaya itu dalam satu organisasi sifatnya berbeda-beda. Ada yang sifatnya produksi, ada yang sifatnya non produksi. Nah, ini dalam akuntansi manajemen dasarnya kita bisa mengklasifikasikan biaya menurut beberapa aspek. Yang pertama adalah berdasarkan fungsi organisasi. Ini dibagi menjadi dua, biaya produksi dan biaya non produksi. Kalau biaya produksi artinya biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Ya, contohnya ini kita punya bahan baku kayu, berarti bahan jadinya adalah dalam bentuk mebel kayu. Nah, ini biaya-biaya apa saja supaya dari kayu tersebut yang masih bahan mentah menjadi mebel. Nah, ini membutuhkan ada 3, biaya bahan baku langsung, ya berarti kayunya sendiri. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, orang-orang yang bekerja supaya bisa mengubah ya dari kayu tersebut menjadi mebel, contohnya seperti tukang kayu, tukang amplas, tukang cat atau tukang gergaji. Dan biaya overhead pabrik, ini adalah biaya yang tidak termasuk dalam bahan baku langsung atau tenaga kerja langsung, tetapi menjadi biaya yang dipakai bersama-sama untuk menolong bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya seperti beban pemeliharaan mesin-mesin untuk mengolah ya kayu tersebut, itu termasuk dalam biaya overhead pabrik. Selanjutnya tadi biaya produksi, ini adalah biaya non produksi, yaitu biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi tetapi harus ada untuk mendukung keberlangsungan perusahaan, seperti biaya administrasi dan umum ataupun biaya pemasaran. Itu berdasarkan fungsi organisasi. Selanjutnya adalah berdasarkan proses, ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap artinya jumlahnya konstan, tetap berapapun volume produksinya. Jadi banyaknya misalnya 1000 unit maupun 10.000 unit biayanya akan tetap yang dikeluarkan. Contohnya adalah gaji bagian administrasi. Nah, kita akuntan ini masuk ke bagian administrasi. Misalnya kita setiap bulan dibayar 5 juta. Nah, berapapun produksinya, misalnya dia memproduksi 1000 unit ataupun 2000 unit, kita tetap dibayar sebanyak 5 juta per bulan. Ada biaya variabel. Nah, ini artinya adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan tingkat perubahan volume produksi. Contohnya adalah biaya bahan baku. Semakin banyak yang kita produksi, maka biaya bahan baku juga akan semakin besar. Dan yang ketiga adalah biaya semi variabel. Ini adalah biaya yang mengandung unsur biaya tetap maupun biaya variabel. Contohnya adalah biaya listrik. Kemudian biaya juga bisa diklasifikasikan menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Itu terjadi ada 2, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian biaya berdasarkan perubahan volume kegiatan. Ini ada biaya utama dan biaya konversi. Biaya utama ini adalah biaya yang terkait langsung dengan pembuatan produk, yaitu ada biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi yang utama itu adalah tenaga kerja langsung dan bahan baku. Yang kedua adalah biaya konversi, biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku. Berarti siapa yang mengubah bahan baku? Tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir adalah berdasarkan perubahan volume kegiatan. Ini ada biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan ini artinya biaya-biaya yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dari manajemen. Sebelum kita masuk ke penggolongan biaya ya. Coba refresh lagi, tadi ada beberapa macam biaya yang ada dalam perusahaan. Nah, sekarang Enci coba tanyakan, kalau biaya iklan, nah ini masuk ke biaya apa? Biaya pemasaran. Nah, kalau biaya pemasaran masuk ke mana? Produksi, non produksi atau non produksi ya, karena dia tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, tetapi dia mendukung dari produksi di dalam perusahaan. Kalau biaya penyusutan masuknya kemana?
ke overhead pabrik. Kemudian kalau biaya gaji dari operator mesin, biaya tenaga kerja langsung ya bisa masuk ke biaya produksi. Nah, di sini kita nanti akan mempelajari metodenya ketika kalau biaya semi variabel bagaimana caranya kita untuk memisahkan mana yang komponen tetap dan komponen variabelnya. Sebelum masuk ke semi variabel kita pahami dulu kalau biaya tetap tadi biaya yang sifatnya konstan, tidak berubah berapapun jumlah volume produksinya. Ya, contohnya di sini ada perusahaan sweater Anita setiap bulan secara rutin memproduksi sebanyak 4.000 unit. Nah, biaya yang dikeluarkan per bulan adalah sebagai berikut ya. Ada biaya karyawan kantor 6 juta, kemudian biaya gaji karyawan bagian produksi 10 juta, biaya bahan baku 80 juta dan biaya listrik 4 juta. Nah, di sini yang masuk ke biaya tetap adalah yang biaya gaji karyawan kantor. Karena kenapa dia tetap? Berapapun volume produksinya, ya gajinya tetap akan diberikan sebanyak 6 juta per bulan. Selanjutnya biaya, nah ini kalau kita bisa melihat dalam grafiknya, biaya tetap itu dia akan lurus. Ya, berapapun jumlah produksinya yang di bawah, di X-nya, 1.000 unit, 2.000 unit, 3.000 unit, bahkan 5.000 unit, dia jumlahnya akan tetap sebesar 6 juta. Sehingga dia grafiknya, garisnya adalah lurus. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang totalnya pasti akan berubah seiring dengan bertambahnya volume produksi. Ya, contohnya tadi perusahaan yang sama, ada biaya gaji karyawan bagian produksi, ini upahnya dibayarkan sesuai dengan jumlah kaos yang dihasilkan. Ya, semakin banyak kaos atau sweater yang dihasilkan, maka akan semakin besar juga biaya gaji atau pembayaran gaji ke karyawan produksi. Nah, karena di sini dia kan dibayarnya pada bulan ini adalah 10 juta. Dan ada sebanyak 4.000 unit yang diproduksi. Maka dari situ kita bisa menghitung berapa ya kira-kira gaji atau upah per unit sweater yang berhasil diproduksi. Kita bagi berarti 10 juta dibagi 4.000 unit. Totalnya adalah 2.500 unit ya. Jadi setiap karyawan produksi kalau dia bisa menghasilkan satu sweater itu dibayar 2.500. Sehingga kalau biaya variabel, ini kita lihat kalau jumlah kaosnya 1.000, maka dia hanya akan dibayar 2.500.000 di bulan tersebut. Kalau dia bisa menghasilkan 5.000, maka dia akan mendapat lebih besar lagi, 12.500. Ya, sehingga kalau kita lihat dalam grafik dia akan naik grafiknya. Nah, ini yang akan sedikit ribet ya, biaya semi variabel karena kita harus mengidentifikasi berapa biaya tetapnya dan berapa biaya variabelnya. Ini contohnya adalah listrik ya, biaya listrik. Pada ilustrasi sebelumnya di perusahaan sweater Anita ada biaya semi variabel yaitu biaya listrik, di mana biaya listrik ini ada tarif tetap yang sudah ditetapkan oleh PLN dan sisanya kalau ada kelebihan pemakaian akan dihitung secara variabel. Nah, dari biaya semi variabel ini kita punya 3 metode untuk bisa memisahkan mana yang masuk ke biaya tetap, mana yang masuk ke biaya variabel. Yang pertama adalah metode titik tertinggi dan titik terendah. Nah, ini adalah tahapannya untuk menghitung. Pertama kita harus tentukan dulu biaya variabelnya, baru kita bisa menghitung biaya tetapnya. Nah, di sini contohnya ada biaya reparasi dan pemeliharaan di PT Aris Motor. Ini tiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, ini masing-masing dari Januari ada 1 juta biaya reparasi. Itu volume produksinya adalah 9.000 unit. Kemudian di Februari 915.000 ada 7.500 dan seterusnya sampai di bulan Desember. Dengan menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah, kita tentukan mana volume produksi yang paling rendah dan paling tinggi di tahun tersebut, di periode tersebut. Karena ini di tahun 2017 ya, kita tentukan dulu mana volume produksi yang paling tinggi. Di angka berarti ini 10.000 ya, di angka 10.000 paling tinggi di bulan Agustus dengan biayanya ada 1.200.000. Yang terendah dia di ini ada 5.300, oke, yang ini 5.500 berarti masih lebih rendah yang ini ya, 5.300 di bulan Maret.
Berarti kita sudah dapat ada titik tertinggi di 10.000 unit volume produksi dan 5.300. Nah, maka di sini titik tertingginya 10.000 dengan biaya 1.200.000 dan terendahnya 5.300 dengan biaya 730.000. Nah, kita hitung selisihnya antara titik tertinggi dan titik terendah. Selisihnya kalau di volume produksi berarti 10.000 dikurangi 5.300 adalah 4.700. Biaya reparasinya berarti 1.200.000 dikurangi dengan 730.000, dapat 470.000. Kita cari berapa biaya variabelnya. Biaya variabel adalah 470.000 dibagi 4.700 unit, maka dapat Rp100 per unit. Itu biaya variabelnya. Nah, karena kita sudah dapat informasi tentang biaya variabel, maka kita bisa cari berapa biaya tetapnya. Contohnya kita pakai tadi yang titik tertinggi. Biayanya adalah 1.200.000. Nah, kita sudah dapat biaya variabelnya adalah 100 per unit. Di titik tertinggi yang tadi 1.200.000 itu dia menghasilkan 10.000. Ya, 10.000 unit, maka 10.000 kita kalikan tadi 100, biaya variabelnya 100 per unit, sehingga didapatkan total biaya variabel adalah 1 juta. Nah, maka kita sudah bisa tahu berapa biaya tetapnya. Kita kurangkan total biaya 1.200.000 dikurangi dengan 1 juta, sehingga kita dapatkan 200.000 untuk biaya tetap di titik tertinggi. Nah, sekarang kalau di titik terendah kita cek apakah sama biaya tetapnya. Biaya reparasinya totalnya 730.000. Dan dia volume produksinya ada 5.300, maka biaya variabelnya adalah 5.300 dikalikan Rp100. Totalnya adalah 530.000. Itu biaya variabel, maka biaya tetapnya bisa kita dapatkan adalah 200.000. Nah, ini sudah konsisten ya antara titik tertinggi dan terendah, sama-sama biaya tetapnya adalah 200.000, sehingga kita bisa menetapkan bahwa biaya tetap dari kondisi di perusahaan tersebut adalah 200.000. Ditambah dengan Rp100 kalikan X ya. X-nya ini adalah jumlah unit yang akan diproduksi. Misalnya volume produksinya 6.000 unit, maka total biaya yang akan dikeluarkan adalah biaya tetap tadi 200.000 ditambah Rp100 kalikan berapa unitnya? 6.000. Jadi 200.000 ditambah 600.000 adalah ini harusnya 800.000 ya. Ada kesalahan. 800.000. Kalau misalnya di 7.500 unit, totalnya adalah 950.000. Ya, itu dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. Yang kedua adalah metode grafik statistikal. Nah, ini konsepnya sama, kita menggunakan titik tertinggi dan titik terendah. Tetapi kemudian kita gunakan grafik. Jadi setelah kita hitung ya satu persatu total biayanya dari bulan Januari sampai Desember, kita konversikan, kita ubah ke dalam bentuk grafik untuk mengetahui naik turunnya. Dan yang terakhir adalah metode kuadrat terkecil. Nah, ini pakai rumus ya, cukup agak sedikit ribet memang. Rumusnya Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk menentukan nilai B, tadi ya, ini ada nilai B, adalah nilai variabelnya. Ini rumusnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat N kalikan sigma XY, kemudian dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 ya. Ini memang rumusnya seperti ini. Tapi tentu saja kita pahami saja konsepnya, karena nanti kalau di dalam praktiknya kita bisa memanfaatkan teknologi ya, aplikasi komputer akuntansi untuk memudahkan kita memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Ini kalau kita sudah dapat nanti nilai B, maka kita bisa mencari nilai A. Ya, ini contohnya tadi sama. Untuk biaya reparasi dan pemeliharaan itu ada di Y, kemudian volume produksinya itu adalah X. Maka untuk kita cari X kali Y berarti kita kalikan saja tinggal. Misalnya contohnya di Januari ya, 1 juta dikalikan 9.000 ya, maka dapat itu 9M. Kemudian X kuadrat berarti yang nilai 9.000 kita kuadratkan menjadi 81 juta. Nah, ini kemudian kita totalkan selama satu periode tersebut. Kalau ini dalam 1 tahun, maka dari Januari sampai Desember kita jumlahkan, ya, jumlahnya ini dari yang paling bawah, tidak kelihatan. Oke, yang paling bawah, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Ya, ketika kita masukkan di rumus ini, maka ini didapatkan, nilai variabelnya adalah Rp3,15. Dan nilai biaya tetapnya adalah Rp880.495. Ya, jadi sehingga rumus biayanya adalah
Rp880.495 ditambah 3,15 kalikan X ya. Nanti X-nya berapa? Berapa unit yang akan diproduksi. Oke, ya ini adalah bagaimana kita nanti bisa mengidentifikasi biaya, bahkan juga bisa memisahkan antara biaya variabel dan juga biaya tetap. Nah, ini Eci akan coba refresh kembali apa yang sudah kalian pahami. Tadi kenapa kita perlu mengklasifikasikan biaya? Ya, silakan. Agar mudah menghitung laba, Mengendalikan pengeluaran ya. Oke, benar jawabannya. Kalau kita ingat di dalam laporan laba rugi itu kan ada dipisah ya antara biaya operasional dan juga biaya non operasional. Ketika kita bisa mengklasifikasikan, oh ini masuk ke operasional, ini masuk ke non operasional, maka nanti kita bisa menghitung kalau terjadi misalnya kinerja perusahaan menurun. Nah, ini akibatnya karena biaya apa? Gitu ya. Jadi nanti kita bisa melakukan evaluasi terhadap pengeluaran biaya yang ada di dalam suatu organisasi. Oke, pertanyaan selanjutnya terakhir nih, apa yang dimaksud dengan biaya tetap dan biaya variabel? Oke, silakan. Oke, terima kasih untuk menjawab. Kalau misalnya biaya tetap, seperti namanya tetap, berarti dia tidak terpengaruh oleh jumlah produksi. Kalau misalnya biaya variabel, maka dia akan terpengaruh tergantung jumlah produksi atau volume produksi. Oke, baik. Terima kasih Surya. Jadi tadi kalau biaya tetap, dia tidak akan terpengaruh dengan produksinya berapapun, jumlahnya akan tetap. Kalau variabel akan berubah seiring dengan berapa banyak yang diproduksi dalam satu periode tersebut. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum Enci mengakhiri materi pada hari ini? Silahkan. Ya, Angel. Dalam praktiknya, apakah satu jenis biaya itu bisa lebih memiliki dari satu klasifikasi? Oke, satu klasifikasi ya. Misalnya ada satu biaya, apakah dia hanya biaya langsung saja atau dia bisa ada biaya langsung, dia masuk ke biaya produksi begitu ya. Oke, satu biaya itu bisa saja masuk ke berbagai klasifikasi. Ya, contohnya seperti tadi ada gaji dari operator mesin. Nah, itu dia bisa masuk ke biaya langsung, dia juga bisa termasuk ke biaya produksi, dia juga bisa termasuk ke biaya relevan yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Ya, jadi dalam satu biaya itu tidak hanya dia khusus untuk klasifikasi tertentu, tapi dia bisa masuk ke klasifikasi manapun. Nah, pentingnya adalah kalian bisa memahami, dia bisa masuk ke klasifikasi yang mana. Gitu. Ada lagi yang ingin mau ditanyakan? Saya Ci. Ya, silakan. Apakah biaya yang besar selalu menunjukkan perusahaan yang tidak efisien? Apakah biaya yang besar menunjukkan perusahaan yang tidak efisien? Ini kita tidak selalu seperti itu. Kalau perusahaan yang kapasitas produksinya besar, ya maka tentu saja biayanya akan lebih besar, begitu. Tentu saja yang perlu kita lihat adalah membandingkan dengan kinerja dari perusahaan. Dari laba ataupun dari kegiatan di perusahaannya. Apakah dengan biaya yang besar tersebut dia bisa mendapatkan laba yang besar juga? Kalau misalnya dia seiring atau proporsional, kalau kita biayanya meningkat, kemudian labanya juga meningkat, maka ya oke, berarti terjadi efisiensi. Perusahaan tersebut bisa mengendalikan biaya. Tapi jangan sampai kalau nanti biayanya meningkat, tapi labanya kita stagnan atau malah menurun. Nah, itu menjadi pertanyaan. Kenapa sampai laba itu tidak bisa meningkat padahal biaya yang kita keluarkan sudah semakin besar. Ya, itu makanya pentingnya peran kita ya sebagai akuntan manajemen nanti, kita tidak hanya dituntut untuk bisa menghitung biaya, tapi juga harus bisa memahami biaya-biaya itu yang ada di perusahaan supaya nanti kita bisa memberikan masukan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Nah, apalagi di dunia bisnis sekarang, perusahaan itu tidak hanya bersaing dengan produk yang semakin bagus. Oh, yang ini bagus, yang ini lebih bagus lagi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana perusahaan itu bisa mengendalikan biaya supaya proses dalam perusahaan itu bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, ya terima kasih buat kehadiran kalian semua pada siang hari ini. Terima kasih juga atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama-sama ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depan.
Oke, sebelum kalian melanjutkan kegiatan selanjutnya, kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, baik, berdoa selesai. Terima kasih semuanya, selamat siang. Terima kasih.